Oke, gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang program linier, di mana pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana menentukan nilai maksimum dan minimum dari sebuah fungsi objektif atau fungsi tujuan dengan menggunakan metode grafik, yaitu uji titik pojok dan garis lidik. Nah, sebelum kita mengerjakan soal-soal yang berkenaan dengan program linier atau materi sebelumnya juga yang mendukung program linier. Nah, ada beberapa catatan yang perlu kalian perhatikan pada saat kita ingin menentukan nilai maksimum atau minimum sebuah fungsi objektif, katakanlah fxy sama dengan ax plus by dari sistem pertidaksamaan yang terdiri dari dua pertidaksamaan, misalnya ax1 a1x plus b1y kurang dari sama dengan c, atau boleh juga lebih dari sama dengan c1, dan a2x plus b2y kurang dari sama dengan c2, atau boleh juga lebih dari sama dengan c2. Maka sebelum dilakukan dengan menggunakan metode grafik, yaitu dengan uji titik pojok dan garis lidik, maka perlulah dilakukan pengecekan gradien dari fungsi objektif tersebut, katakanlah M, dan gradien dari garis-garis pada pertidaksamaan A1X plus B1Y, yaitu M1, dan A2X plus B2Y, yaitu M2. Nah, jika nilai gradien dari fungsi objektif itu ada di antara kedua gradien garis dari sebuah pertidaksamaan tersebut, maka kalian tidak perlu membuat grafiknya, tapi kalian langsung eliminasi dari kedua pertidaksamaan tersebut, di mana kita ambil persamaannya A1X plus B1Y sama dengan C1 dan A2X plus B2Y sama dengan C2, langsung kalian eliminasi sehingga didapat berapa nilai X dan Y-nya. Nah, setelah itu baru kalian substitusikan langsung ke fungsi objektif fxy atau ax plus by. Nah, jika didapat tidak seperti dalam bentuk di atas, artinya M tidak di antara M1 dan M2, maka yang harus kalian lakukan adalah langsung kalian buat grafiknya, melukis grafiknya, tetapi tidak perlu melakukan lagi eliminasi. Kenapa? Karena sudah pasti nilai maksimum atau minimumnya tidak di dua titik potong kedua garis yang terjadi. Gitu ya. Jadi kalian gunakan garis lidik atau titik pojok, tetapi pasti nilai maksimum minimumnya kalau gradien fungsi tujuannya tidak di antara gradien dari fungsi garis satu dan garis kedua, maka sudah dipastikan dia ada di titik potong sumbu X atau titik potong sumbu Y. Oke, jadi akan menghemat waktu kalian melukis grafik kalau seandainya sudah kalian tentukan gradiennya di antara atau tidak. Lalu kalau ya di antara, maka langsung eliminasi. Berarti grafik, waktu untuk melukis grafik tidak dilakukan. Lalu yang kedua, apabila terjadi, maka kalian lukis grafik tapi tidak perlu eliminasi. Cukup kalian ujikan titik pojok yang ada di daerah penyelesaiannya untuk memotong sumbu X dan sumbu Y. Gitu ya. Oke, misalkan contohnya demikian. Nah, untuk X, Y yang memenuhi pertidaksamaan 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 6, 5X plus 2Y lebih dari sama dengan 15, X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0, nilai minimum fungsi fx, y 5x plus 6y berapa? Oke. Nah, di sini katakanlah ini adalah sebuah hasil penerjemahan dari sebuah program linier sehingga didapat sebuah bentuk sistem pertidaksamaan demikian dan fungsi tujuannya demikian. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah sebelum melukis dengan grafik, maka pastikan gradien dari fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya apakah ada di antara gradien dari garis-garis yang dibentuk dari pertidaksamaan. Kalau ya, maka yang kalian lakukan adalah langsung eliminasi. Oke, kita cek.
Misalkan gradien yang pertama dari fungsi tujuan adalah 5x plus 6y. Nah, tentu ini saya ingatkan dari bentuk umum. Misalkan bentuk umum garis itu adalah AX plus BY sama dengan C gitu ya. Berarti BY sama dengan min AX plus C. Berarti Y adalah min A per BX ditambah C per B. Nah, yang min A per B itu yang dimaksud dengan gradien. Ini adalah gradien. Nah, sehingga rumus umumnya kalau dari 5x plus 6y berarti nilainya adalah min 5 per 6. Gitu ya. Lalu kita ambil dari garis dari pertidaksamaan 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, berarti dari 2x plus 3y sama dengan gradiennya berarti min 2 per 3. Nah, min 2 per 3 kita samakan penyebutnya dengan yang atas. Berarti kita ubah menjadi min 4 per 6. Kemudian gradien dari garis yang ketiga, 5x plus 2y sama dengan 15, yaitu min 5 per 2. Min 5 per 2 kita nyatakan per 6 jadi min 15 per 6. Nah, ternyata min 5 per 6 itu ada di antara min 5 per 6 itu ada di antara min 4 per 6 dan min 15 per 6. Gitu ya. Jadi didapat di sini berarti min 5 per 6 itu lebih dari min 15 per 6 tetapi kurang dari min 4 per 6. Gitu ya. Maka yang dilakukan adalah langsung eliminasi. Tidak perlu lagi buat grafik. Nah, sehingga didapat dieliminasi, katakanlah kita eliminasi X-nya ya, kita eliminasi Y-nya dulu, berarti yang atas kalikan 2, yang bawah kalikan 3, sehingga didapat 4X plus 6Y sama dengan 12, yang bawahnya adalah 15X tambah 6Y sama dengan 45. Kemudian dieliminasi persamaan 2 dikurangi persamaan 1, biar positif ya, jadi 15 kurangi 14 adalah 11X, kemudian 45 dikurangi 12 adalah 43. Keduanya dibagi 3, berarti X sama dengan 3. Setelah itu disubstitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Kita substitusi ke persamaan 1. Berarti ke 2X plus 3Y sama dengan 6. X-nya 3. Y-nya berarti berapa? Ternyata Y-nya adalah 0. Nah, dengan demikian dia akan maksimum atau minimum di sini ada di 3,0. Gitu ya, berarti 5 kali 3 ditambah, bukan 2 ini, harusnya 6 kali 0. Walaupun tidak pengaruh tapi ini keliru ya, harusnya ini 6. Ya, jadi jawabannya adalah 15. Bisa dimengerti ya? Ya, jadi jawabannya 15. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, contoh yang kedua misalkan begini. Nah, dari daerah yang diarsir, di mana daerah diarsir adalah merupakan himpunan penyelesaian dari sebuah sistem pertidaksamaan, maka nilai maksimum dari fungsi tujuan 5x plus 8y berapa? Oke, kita perhatikan daerah yang diarsirnya. Di sini kalian bisa menggunakan uji titik pojok, berarti kita harus mencari titik yang ini dulu kalau menggunakan titik pojok, titik dari dua garis, perpotongan dua garis ini. Kalau kalian misalkan tidak mau, maka yang kalian lakukan adalah gunakan garis lidik. Oke, misalkan kalian gunakan garis lidik, dari mana garis lidiknya? Berarti dari fungsi ini. Ini gradiennya, berarti min 5 per 8. Lalu gradien garis pertama, misalkan ini adalah garis pertama ya. Kita asumsikan ini garis pertama, atau ini kita asumsikan garis kedua. Gitu ya, atau sebaliknya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau itu yang kita asumsikan, maka kita cek. Garis pertamanya di sini 4x plus 8y ya. Sama dengan 32. Berarti 2x plus 4y sama dengan 16. Kemudian garis kedua adalah 6x plus 4y ya. 6x plus 4y. 6x plus 4y. Gitu ya.
Ini garis balik ya. Ini garis kedua, ini garis pertama. Jadi garis pertamanya yang 4X. Ini garis pertama kita asumsikan. Ini kita asumsikan garis kedua. Nah, gradiennya berapa? Kalau kita cek ini misalkan M2, itu berarti min 6/4. Yang ini misalkan M1 min 4/8. Kita buat per 8. Jadi ini min 12/8, min 8. Ternyata ini kan diantara. Nah, kalau diantara berarti langsung substitusikan. Gitu ya. Disubstitusikan, jadi tidak perlu diuji semua titik. Langsung eliminasi kedua garis tersebut tanpa kita harus menguji titik 4,0 atau 0,4. Boleh nggak diuji? Boleh. Itu berarti menggunakan uji titik pojok. Nah, kita coba cek satu-satu. Ternyata kalau 0,4 nilainya adalah 32, kalau 4,0 nilainya adalah 20, dan 2,3 ternyata 34. Nah, berarti benar bahwa nilai maksimumnya ada di perpotongan dua garis. Gitu ya. Nah, jadi di perpotongan dua garis ini nilai maksimumnya, karena gradiennya di antara. Bisa ya? Jadi kalau menggunakan uji titik pojok, berarti kalian gunakan semua titik yang ada di pojok-pojok ini, ada 4 ya. Kemudian kalau kalian menggunakan garis lidik dengan menentukan gradiennya, karena ternyata di antara, berarti yang hasil eliminasi itulah yang menyebabkan dia maksimum. Jadi yang menyebabkan maksimum itu yang hasil eliminasi. Gitu ya? Oke. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Daerah yang diarsir dari gambar berikut, ya, dari gambar himpunan penyelesaian yang diarsir. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian, katakanlah. Suatu masalah program linear bentuk di bawah ini yang mencapai minimum di Q. Nah, mencapai minimum di Q itu yang mana saja pertidaksamanya. Fungsi tujuannya yang mana saja. Di sini berarti ada beberapa fungsi tujuan yang harus kalian pilih. Misalkan X plus 3Y, 2X plus 5Y, X plus 5Y, 3X plus 3Y. Yang mana di antara keempat ini yang minimumnya itu di Q. Nah, berarti di sini kalian harus cek satu-satu dari gradien masing-masing, atau kalian pastikan di sini tentu kalau misalkan dari gambar menentukan gradien langsung bisa nggak? Bisa. Ya, kalian tinggal lihat aja. Ini katakanlah ini gradien garis pertama, berarti 4,3 ya, jadi min 4/3. Gradien garis kedua, atau sebaliknya ya, 30/45, berarti min 30/45. Bagi 15 min 2, bagi 15 3. Gitu ya. Lalu Q yang mana? Nah, kalau kalian gunakan garis lidik cukup. Ini kalian bisa cek nih satu-satu. Berarti gradiennya ini min 1/3. Apakah min 1/3 di antara min 4/3? Enggak, ya kan? Ini berarti bukan. Ini bukan, ya kan? Atau ini bukan. Kemudian yang ini gradiennya, gradiennya berapa tuh? Min 5 per, susah bikin penghapusnya. Nah, jadi ini gradiennya min 2/5. Dibuat per 15 berarti min 6/15. Yang ini dibuat per 15 berarti min 20/15. Dibuat per 15 berarti min 10/15. Ternyata tidak diantara juga kan? Berarti ini bukan ya. Yang ini min 1/4. Dibuat per 12 min 3/12. Dibuat per 12 berarti ini min 16/12. Dibuat per 12 berarti min 8/12. Ternyata tidak juga. Ini min 1. Ya, min 1 atau min 3/3. Nah, min 3/3 kan diantara min 4/3 dan min 5 min berapa nih? Min 2/3. Nah, berarti yang ini hanya yang 4 saja.
kalau kalian gunakan gradien ya dari fungsi itu. Bisa ngerti ya? Nah, jadi di antara itu yang mana nih? 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, apa 4 saja? Ternyata hanya 4 saja. Oke, kita uji yang lain. Jadi kalau kalian gunakan persamaan garisnya 40X plus 30Y sama 1200, berarti gradiennya min 4/3 ya. Min 4/3. Yang kedua, 30X tambah 45Y berarti gradiennya min 2/3. Sudah dihitung ya. M1-nya berarti tadi min 1/3 ya kan. M yang kedua berarti min 2/5. M yang ketiga min 1/4. M yang keempat adalah min 1. Ternyata yang memenuhi hanya min 1 saja. Oke, lanjut ya. Seorang penjajah buah di sini menggunakan gerobak untuk menjual apel dan jeruk. Harga pembelian apel 30.000, harga pembelian jeruk 20.000 tiap kilogramnya. Modalnya memiliki 10.050.000 ya. 10.050.000. Kemudian muatan gerobak kapasitasnya bisa 400 kg. Jika keuntungan tiap kilogram apel 2 kali dari keuntungan tiap kilogram jeruk, maka untuk memperoleh keuntungan besar-besarnya untuk setiap pembelian, pedagang itu harus membeli berapa kilogram apel, berapa kilogram jeruk. Oke, nah kita coba terjemahkan dari sini. Berarti modal dulu nih, modal 30.000X ditambah 20.000Y. Itu tidak boleh melebihi 10.050.000 ya, itu modal. Lalu yang kedua, gerobak kapasitasnya 400 kg, berarti X plus Y tidak boleh melebihi 400 kg. 400. Lalu keduanya, yang pertama disederhanakan, dibagi 10.000 ya, nolnya hilang 4, berarti 1.050. Yang ini berarti X plus Y sama dengan 400. Nah, di sini cek dulu gradiennya. Gradien fungsi tujuannya min 2, gradien garis yang pertama min 3/2, gradien garis yang kedua min 1. Ternyata tidak diantara kan. Nah, karena tidak diantara berarti yang harus kalian lakukan adalah lukis grafik dengan grafik. Oke, kita buat dulu sumbu Y dan sumbu X-nya. Kemudian garis yang pertama, misalkan memotong garis pertama yang mana nih? X-nya 0, Y-nya 0, berarti 400 ya. Ini yang pertama, 0,400 dan 400,0. Lalu garis yang kedua, ini berarti yang pertama dulu nih yang dilukis. Ini garis kedua dulu berarti ini ya. Ini garis kedua. Nah, garis pertamanya berarti X-nya 0, Y-nya 525, Y-nya 0, X-nya 350. Nah, lalu daerahnya yang mana? Nah, daerahnya karena ini kurang dari semua, berarti daerahnya ada di kuadran 1. Gitu ya? Daerahnya ada di kuadran 1. Oke? Nah, setelah itu, baru yang kalian lakukan adalah dicek. Karena dia tidak mungkin di titik potong. Karena kenapa tidak di titik potong ini? Kenapa tidak di sini? Karena dia tidak di antara. Tidak di antara, berarti yang harus kalian uji cukup 350,0 dan 450,0. Gitu ya. Jadi jawabannya hanya mungkin jeruk saja atau apel saja. Gitu ya. Jadi yang mungkin adalah 350 kg apel. Oke, yang maksimum ya. Yang maksimumnya adalah 700. Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya. Daerah yang diarsir adalah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear berikut. Z sama dengan X plus 4Y. Perhatikan daerahnya di sini. Nah, kalau titik pojok sangat banyak titik-titik pojoknya. Maka yang harus kalian lakukan adalah buat garis lidik. Oke, kita buat garis lidiknya. Berarti X-nya X plus 4Y. X plus 4Y kita sama dengankan berapa nih ya? 8 aja ya.
Kita misalkan garis selidiknya adalah X tambah 4Y sama dengan 8. Yang gampang nih. X-nya 0, Y-nya 2. Nah ini ya. Y-nya 0, X-nya 8. Nah berarti garis selidiknya udah ketahuan ini garis selidik. Nah ini garis selidik yang pertama dibuat. Lalu garis ini digeser sedemikian hingga yang paling dekat yang mana? Nah berarti kalau dilihat dari gambarnya, yang paling dekat ke 0,0 itu yang ini garis jajar ya. Nah berarti ini minimumnya nih. Yang paling jauh kalau lihat dari garisnya adalah yang, nah ini yang paling jauh. Ini maksimumnya. Oke. Nah jadi minimumnya di Z minimumnya, oh nggak kelihatan ya. Z minimumnya di 4,0 ya. Jadi Z minimumnya 4. Z maksimumnya berapa? Nah berarti harus dicari dulu nih. Di sini garisnya 10, 10. Berarti X tambah Y sama dengan 10 ya. X tambah Y sama dengan 10. Ini Y sama dengan 6. Berarti titik ini katakanlah titik A ya. Titik A, Y-nya sudah 6. Berarti X plus 6 sama dengan 10. Berarti X-nya 4. Berarti titik A adalah 4,6. Lalu Z maksimumnya, berarti X-nya 4, Y-nya 6. Berarti 4 tambah 24. Berarti 28. Nah, jadi maksimumnya 28, minimumnya 4. Ya, minimumnya 4, berarti Z max dikurangi Z min adalah 28 dikurangi 4. Jadi 24. Gitu ya. Bisa dimengerti? Paham ya? Oke, berikutnya. Nah, sekarang kalau kita kembali ke program linear lagi. Misalkan ada dua barang, yaitu barang A dan barang B. Barang A harganya 20.000 per bungkus, dijual dengan keuntungan. Laba itu keuntungan ya. 4.000 per bungkus. Sedangkan barang B harganya 10.000 per bungkus, dijual dengan laba 3.000. Kemudian seorang pedagang tersebut mempunyai modal 8 juta. Dan kiosnya menampung maksimum 500 bungkus. Oke. Berarti ini kita buat dulu kendalanya dulu. Kendala utama adalah dari modal. Misalkan barang A, jumlah barang A, misalkan X. Jumlah barang B, misalkan Y, gitu kan? Berarti modalnya adalah 20.000 X ditambah berapa tuh? 10.000 ya. 10.000 Y itu tidak boleh melebihi uang modalnya 8 juta. Gitu ya. Lalu yang kedua, tempatnya dia hanya bisa menampung 500, berarti tidak boleh melebihi 500. Nah ini kendala. Lalu tujuannya, fungsi tujuannya adalah mencari laba maksimum minimum. Katakanlah Z atau FXY, laba untuk barang A 4.000 berarti 4.000 X, laba untuk barang Y 3.000 berarti 3.000 Y. Gitu ya. Nah sebelum kalian melukis, pastikan gradiennya dulu. Gradiennya ini M1 berarti min 20 per 10 ya, berarti min 2. Ini M2 berarti min 1 per 1 berarti min 1. Nah ini gradien fungsi tujuannya adalah min 4 per 3.
Ini dibuat per 3 jadi 6 per 3. Ini dibuat per 3 jadi min 3 per 3. Ternyata min 4 per 3 diantara. Nah, kalau diantara berarti langsung substitusikan aja. Berarti eliminasi atau substitusi. Eliminasi. Yang mana yang perlu dieliminasi? Ini. Nah, berarti kita sederhanakan dulu nih. Kita sederhanakan menjadi sebuah warna susah ya. Oke. Hilangkan nolnya 4. Nah, berarti kan 2x plus x sama dengan 800 ya. Kemudian 2x plus y dong. X plus y sama dengan 500. Dieliminasi berarti x, dieliminasi berarti 300. Berarti y-nya 200 ya, karena jumlah harus 500. Nah, dengan demikian berarti ini akan maksimum. Saat barang X-nya berarti ini ada 300 ya. Barang A maksudnya, barang B-nya berarti 200. Jadi banyaknya barang A 300, barang B 200. Maka dia akan mencapai keuntungan yang besar. Oke, saya kira itu dulu tentang pembahasan menentukan nilai optimum dengan memanfaatkan gradien. Kalau bentuk pertidaksamaannya ada 2 dan fungsi objektifnya sudah ditentukan. Sekian dulu dari saya. Jangan lupa di subscribe, like, and share, dan bunyikan loncengnya agar senantiasa dapat kiriman video terbaru dari saya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.